Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, sebelum kita membahas videonya, kita akan segera untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua yang sudah memesan baju rakyat Mulyono untuk bersabar. Pasti dalam waktu beberapa dekat ini akan segera dikirimkan nomor resi kepada teman-teman semua. Kami sedang memprosesnya, jadi harap bersabar. Dan buat teman-teman semua yang mau memesan kaos rakyat Mulyono, ini edisinya terbatas hanya sampai tanggal 15 Oktober saja teman-teman. Kalian bisa lihat di kolom komentar ada pin di sana. Kalian bisa klik link tersebut dan kalian bisa melihat harga, spesifikasi, dan kalian bisa menemukan tombol untuk WhatsApp langsung ke admin saya teman-teman. Langsung saja, atau kalian yang mungkin tidak terbiasa dengan hal itu, kalian bisa langsung saja untuk save nomor WhatsApp yang akan saya pin dalam komentar teman-teman ya. Jadi bajunya seperti ini, yang kalian penasaran sangat-sangat bagus teman-teman ya. Rakyat Mulyono sangat berpadu dengan warna hitam. Ini kalau saya pribadi saya paling suka warna hitam teman-teman ya, karena berpadu dan juga style bajunya dari keraknya itu benar-benar stylish, modern teman-teman, dan bahannya high premium cotton. Ya, ini benar-benar sangat-sangat adem dipakai ya. Jadi jangan lama-lama pesan karena terbatas edisinya ya. Dan juga buat teman-teman yang ada di luar negeri, silahkan DM saya di Instagram. Nama Instagram saya sama Vicky Himpong, sama seperti YouTube ini. Saya akan memberikan solusi untuk sama-sama kalian bisa mendapatkan baju atau bisa memakai baju seperti yang saya pakai dengan tidak dibebankan dengan ongkos kirim yang begitu mahal ya. Ya, jadi kita akan bahas videonya, buruan jangan sampai ketinggalan untuk desain seperti ini. Tentunya dari channel Vicky Himpong ya. Kita akan segera untuk bahas videonya. Ini muncul ke publik Kaisang pakai rompi, betul dan Kaka Mulyono. Ini gimana nggak makin panas guys? Dihujat malah diisengin gitu loh, diisengin balik. Dibilang Mulyono lagi, Mulyono itu bagus artinya mulia. Yeah. Mulia. Gue jadi inget sama Gibran. Gibran pernah juga tuh guys, mukanya dibuat aneh-aneh kayak gini kalau nggak salah. Nih kayak gini guys, ya dibuat kayak gini ya. Tapi dibalas sama Gibran. Langsung dijadikan foto profil di Instagram dia, lihat nih. Ini gimana yang hujat nggak makin panas guys? Pinter-pinter lah anak Pak Jokowi ini ya. Dibalasnya nggak dengan cara kotor guys, dibalas dengan dibalikin lagi gitu. Karena capek kalau kena ulti balik ya. Yang hal-hal yang jelek gitu, mending dibalas jangan kayak gitu biar makin panas. Hebat sih. Sebut akun Fufu Fafa 90,9% milik Gibran. Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri. Yang setuju Roy Suryo dipolusikan gara-gara hoax, coba angkat tangan teman-teman ya. Kalau saya benar-benar 1000% setuju. Ayo cepat proses ya, proses, jangan sampai nggak lewati. Karena orang ini sudah membuat kegaduhan tentang Fufu Fafa ya. Dia mengatakan 90,9% milik Gibran. Kalian mesti ingat soal video Gisel yang belakangan kemarin itu benar-benar viral. Roy Suryo bersuara, dia mengatakan 90% itu bukan milik Gisel. Gisel yang ngaku. Nah, kenapa kalau Roy Suryo? Orang ini kayaknya mau cari muka teman-teman ya. Aduh, wajar loh cari makan teman-teman ya. Roy Suryo laporkan ke polisi. Nah, ini lewat. Bapak ini masih kuat berdiri. Saya juga yang merekam, itu mukanya yang merekam teman-teman. Definisi dari moral dan akhlak mati. Bapak-bapak, opa-opa yang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak generasi selanjutnya, malah menunjukkan contoh akhlak yang lebih rendah dari apa? Dari ini, BABI. Ya. Coba kita lihat komentar netizen. Nggak pernah terima bansos dan segala hal bantuan, tapi tetap pengagum Pak Jokowi, presiden terhebat sepanjang masa. Saya terharu lihat kesabaran Jokowi yang ikhlas dan tidak pernah membenci mereka. Sehat selalu buat Pak Jokowi, garda terdepan demi rakyat Indonesia. Silahkan kalian keluar-keluar. Silahkan kalian hina-hina Jokowi Dodo. Silahkan saja. Kami rakyat Indonesia yang sebagian besar ini akan terus menunjukkan perlawanan kami dengan hal-hal yang positif. Rakyat Mulyono. Bagi saya
Penjelmaan dari perilaku rezim. Ada apakah dengan polisi sekarang? Nah, ini yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Saya curiga. Ini adalah penjelmaan dari perilaku rezim yang memang Kok kelihatan seperti mahasiswa cenderung berbuat kejahatan. Dan apa yang terjadi tadi Drama apa lagi ini? adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi. Biarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi. Apa-apa? Kami nggak berorasi, kami nggak demo. Hari kalian yang demo terus. Tapi kita masuk dan merusak. Ini adalah anarkisme yang Kalian juga yang desain kan? hanya memalukan, tetapi mengganggu dan merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Terus terang ini tidak bisa tidak dilepaskan. Teman-teman ya, saya sudah jelaskan kecurigaan saya, asumsi saya di video sebelumnya, bahwa ini teman-teman ya, nanti pasti mereka akan melakukan konferensi pers untuk menggiring opini masyarakat tentang rezim Pak Jokowi, untuk menyalahkan pemerintah, untuk berbicara soal pembungkaman demokrasi, dan itu terbukti. Mereka melakukan konferensi pers. Makanya kecurigaan saya semakin kuat bahwa bisa saja mereka yang desain seperti ini sendiri. Mereka membayar anak-anak muda, nanti kalian datang bubarkan kami ya. Ketika kami akan forum untuk bersuara mengkritik pemerintah, kalian bubarkan kami. Bisa saja terjadi. Ini bukan sebuah fakta yang saya katakan, tapi asumsi dan kecurigaan saya. Wajar dong kita curiga. Karena sudah melihat beberapa kejadian-kejadian di belakang di mana orang-orang seperti ini rela melakukan apapun untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Fitnahan apapun mereka, keji-keji apapun mereka akan lakukan. Misalnya dalam mereka fitnah Gibran, narkoba, ya, Ratna Sarumpait dipukul, dihajar-hajar, dituduh Pak Jokowi yang melakukan. Nah, bisa saja mereka yang desain kemudian akan salahkan pemerintahan Pak Jokowi. Kalian masih ingat juga Dirty Vote kemarin, banyak hal yang mereka lakukan untuk merusak citra Pak Jokowi, untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tapi tidak bisa karena jelas-jelas Pak Jokowi bersama dengan rakyat Indonesia hari ini yang sebagian besar. Mereka hanya berapa persen saja teman-teman yang keluar-keluar. Bisa saja apa yang saya curigai benar. Saya berharap dari pihak kepolisian untuk bisa mengusut ini dan bisa cari tahu motifnya, ya. Dan kalaupun apa mereka harus tangkap, mereka nggak teriak-teriak demokrasi. Dan kemudian ini kan nggak ada polisi, nggak ada pihak keamanan yang apa, dan teriak polisi kemana, polisi salahkan polisi, salahkan Jokowi, ya pasti ini akan mereka lakukan teman-teman. Kita patut curiga. Perilaku rezim yang memang anarkis terhadap rakyatnya. Nah, mereka menuduh rezim anarkis terhadap rakyatnya. Dan polisi, mohon maaf saya ingin katakan terus terang, tidak berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan. Betul kan? Benar kan ujung-ujungnya seperti itu kan? Ya, ujung-ujungnya konferensi pers. Sekarang pemerintah mengatakan anarkis dan polisi tidak berfungsi. Ternyata diam saja. Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri, bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme. Tadi saya lihat ada spanduk yang mereka bawa, kalau tidak salah berbunyi menyebut nama saya dalam tulisan besar, Din Syamsuddin, pemecah belah rakyat. Saya justru sebaliknya, kalau polisi yang ada di depan sana membiarkan tidak. Oke ya, jadi jika skenario yang kedua memang karena mereka sudah geram dengan kelompok ini, ya saya bersyukur. Saya terwakili kalau gitu ya, terwakili. Banyak para penyembah tukang kayu itu ya menghina-hina atau mengklecek ini manusia, orang demo. manusia B ini. Ya. Itu kamu sesembahan, kamu berhala, kamu tukang kayu berhala. Itu. Ya, itu karena produk demo 98. Anda umur berapa sekarang, Bung? Anda umur berapa? Apakah Anda sempat ikut demo? Ya, manusia ini sempat lewat di beranda saya di
TikTok, saya pun memberikan komentar dalam postingan ini. Dia mengatakan bahwa kita itu menjadikan Jokowi sebagai berhala, sesembahan. Dia mengatakan rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi karena berbuat kebaikan, kami ini menyembah Jokowi. Worship, to worship, menyembah, menjadikan Jokowi sebagai sesembahan katanya. Dengarkan teman-teman. Sehingga terjadinya reformasi, ya. Kemudian ada pemilihan umum di tahun 2004 pertama kali. Itu kan produk dari demo. Kalau nggak ada demo, nggak mungkin itu tukang kayu bodoh sesembahan. Sesembahan, bodoh Anda, ya. Coba, kalau Anda mencintai orang lain, Anda mencintai ibu Anda, ya. Apakah Anda menjadikan ibu Anda berhala? Apakah Anda menjadikan ibu Anda sesembahan? Atau Anda mencintai anak Anda? Apakah anak Anda sebut berhala? Anda sebut akan memberikan sesembahan, worship, memuja, menyembah sebagai layaknya dia Tuhan, dan menjadikan itu berhala. Apakah itu seperti itu? Apakah kami rakyat Indonesia yang mengagumi dan mencintai Pak Jokowi karena beliau di mata kami banyak melakukan kebaikan untuk bangsa ini? Apakah itu membuat atau mendefinisikan Jokowi adalah Tuhan kami? Tidak sama sekali. Don't say like that. You are so stupid, ya. Jadi ini definisi manusia dangkal dan otaknya sudah terpenuhi dengan kebencian dan dengki. Ya, kami tidak melihat Jokowi sebagai Tuhan. Kami melihat dia adalah pemimpin bangsa kami yang dititipkan Tuhan untuk membawa negara ini kepada suatu hal yang semakin lebih baik. Kami memandang Jokowi sekedar pemimpin bangsa kami, bukan Tuhan. Anda yang sebut itu. Ya, kami mencintai, bukan memberhalakan. Ya, sama. Coba Anda, orang yang Anda cintai siapalah? Bapak Anda mungkin, ya. Kemudian ada orang yang hina-hina Bapak Anda, orang yang mencaci maki Bapak Anda, dan kemudian apapun hinaan dan tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Anda tidak terima karena Anda mencintai Bapak Anda. Dan kemudian apakah Anda ingin menjadikan Bapak Anda berhala? Nah, ini dangkal, ya. Makanya saya komentar karena saya sempat emosi kemarin, ya. Kenapa ini lagi bajunya, ya? Saya komentar seperti ini, teman-teman, ya. Ini akun saya. Kami rakyat Mulyono tukang kayu. Mencintai Jokowi, bukan menyembah. Kok kamu dangkal sih, ya? Ini kan, ini ya definisi orang-orang yang sok-sok bersuara tapi otaknya dangkal, ya. Supaya kamu tambah sakit hati. Rakyat Mulyono. Biar Anda tambah sakit hati, ya. Oke teman-teman, ya, semakin hari kita harus jangan terlalu banyak diam, ya. Buat silent majority sekarang sudah harus banyak bersuara, teman-teman, ya. Karena kalian melihat mereka semakin hari semakin masif, semakin hari semakin aktif untuk berusaha menjatuhkan Pak Jokowi, karena semakin dekat tanggal 20 Oktober mereka berusaha menciptakan sesuatu, bahkan menciptakan mungkin saja drama-drama atau mendesain sesuatu untuk menjatuhkan citra Pak Jokowi. Jadi jangan sampai kita rakyat Indonesia terlalu diam dan biarkan. Kita boleh saja diam, tapi kita harus menunjukkan gimmick-gimmick seperti Kaisang pakai baju pendukung Jokowi atau apalah, ya. Jadi langsung saja teman-teman, ya. Ini sangat bagus, ya. Yang mau pesan silakan silakan di kolom komentar, klik linknya. Kalian juga bisa WhatsApp ke admin saya, ya. Pasti kita akan proses, pasti akan dikirim, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Oke, ya, saya mau pamit dulu. See you on the next video, guys, and God bless you. Bye, guys.